Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, balik lagi nih di channel Tri Fun Trick. Jadi ini adalah video part 3 aku yang bakal membahas latihan soal untuk persiapan SKB CPNS Pranata Komputer. Kalau kalian belum lihat part 1 dan 2 nya, silahkan kalian cek lagi di channel YouTube Tri Fun Trick. Oke, sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, biar aku tambah semangat lagi bikin materi-materi selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Domain Name System atau DNS adalah suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi A. Broadcast Address, B. Host ID, C. IP Address, D. Home ID. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, IP Address. Jadi, DNS adalah sebuah sistem yang memungkinkan manusia dan komputer untuk berkomunikasi secara lebih mudah. Domain Name System memiliki peranan yang cukup penting dalam penggunaan internet. DNS memiliki tugas untuk menerjemahkan nama suatu host menjadi IP address ataupun sebaliknya. Soal nomor 2. Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer dengan operating system Windows menggunakan perintah A. ifconfig, B. ipconfig, C. isconfig, D. cvconfig. Ya, jawabannya yang B. ipconfig. ipconfig bisa dibuka dari CMD-nya ipconfig all untuk melihat semua jaringan yang terhubung ke komputer tersebut. Nomor 3, tugas utama dari layer ini adalah menyediakan fungsi routing, sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen jaringan lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu jaringan lain, dinamakan A. Network Layer, B. Session Layer, C. Data Link Layer, atau D. Transport Layer. Yap, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Network Layer. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP, Internet Protocol, umumnya digunakan untuk tugas ini. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Kepanjangan dari NIC adalah A. NetMask Interface Card, B. NetMask Interconnection Card, C. Network Interconnection Card, atau D. Network Interface Card. Yap, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Network Interface Card. NIC adalah sebuah peralatan elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal sehingga sebuah workstation bisa mengirim dan menerima data dalam jaringan. NIC itu singkatan dari Network Interface Card. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk contoh protokol data link adalah kecuali A. HDLC, B. Ethernet, C. PPP, atau D. CIDR. Ya, jawabannya adalah yang D. CIDR. Contoh protokol data link adalah Ethernet untuk jaringan area lokal multinode, protokol point-to-point, PPP, HDLC, dan ADCCP untuk koneksi point-to-point dual node. 6. Menjelaskan fitur dan operasi yang diinginkan secara rinci termasuk tata letak layar, aturan bisnis, diagram proses, sudut code, dan dokumentasi lainnya termasuk bagian dari tahapan SDLC dari A. Analisa kebutuhan sistem, B. Desain sistem, C. Implementasi sistem, atau D. Testing.
Benar sekali, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, design system. Jadi SDLC itu adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Aktivitas yang dilakukan dalam tahapan desain sistem yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, serta merancang user interface. Soal nomor 7. Adanya IP address yang sama dengan komputer lain di dalam jaringan akan mengakibatkan A. IP conflict, B. collision, C. IP spoofing, atau D. crash. Ya, jawabannya adalah yang A, IP conflict. IP conflict akan muncul sebagai pesan error pada komputer yang memiliki IP address yang sama. Setelah muncul pesan error, maka komputer yang memiliki IP address yang sama tidak akan bisa terhubung dengan jaringan hingga salah satu komputer diganti IP address-nya, sehingga tidak ada lagi IP address yang sama pada satu jaringan. Nomor 8, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan berupa teks adalah A. SMTP, B. SNMP, C. Telnet, atau D. TFTP. Ya, jawabannya adalah yang C ya, Telnet. Telnet adalah protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan berupa teks. Nomor 9, pada pemasangan kabel string, pin yang digunakan untuk mengirim atau transferring data adalah A1 dan 2, B6 dan 8, C4 dan 5, atau D3 dan 6. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah A ya, 1 dan 2. Penjelasannya bisa kalian perhatikan, ini susunan kabel UTP string. Soal nomor 10, yang terakhir ini ya. Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet atau internet connection sharing, komputer yang tersambung dengan internet akan berfungsi sebagai A. client, B. DAM, C. router, atau D. switch. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A ya, client. Adapun beberapa fungsi client itu yang pertama untuk mengakses data dan informasi yang disediakan oleh komputer server. Yang kedua sebagai komputer kerja, komputer client juga bisa digunakan sebagai komputer kerja di luar layanan yang diberikan oleh komputer server. Dan yang ketiga itu sebagai administrator. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.